Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek kami tentang klasifikasi identitas menggunakan DELIP, LPPURB, dan juga SVM. Yang pertama ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sebagai proyek manager, yaitu Fadel Kaisarian. Kemudian ada Asur Rizky Ardiasa, lalu ada Dika Hari Arifki, dan yang terakhir Tommy Martino Alfandi. Oke, jadi proyek ini merupakan proyek CM atau PBL kami, yaitu mengklasifikasi identitas dataset Java dan juga dataset primer mahasiswa T3C. Yang dimana sudah kami take data primer pada minggu kemarin dengan jumlah 14 mahasiswa. Oke, kemudian yaitu setelah kita mengambil data primer, kita melakukan yang namanya pre-processing data, yaitu merupakan sebuah rangkaian untuk membuat suatu data menjadi lebih lebih jelas atau lebih mudah dideteksi oleh komputer, oleh mesin mesin learning. Jadi visualisasi ini merupakan alur dari processing data. Yang pertama yaitu data original, yang kemudian di grayscale. Nah, kemudian setelah di grayscale akan dilakukan deteksi wajah menggunakan library delip. Setelah kita mendapatkan deteksi, setelah kita mendeteksi wajah menggunakan delip, wajah yang dideteksi akan di crop. Kemudian setelah di crop akan dilakukan normalisasi ukuran menjadi 128 kali 128 pixel. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya juga. Jadi untuk peran ekstraksi fitur, kenapa sih ekstraksi fitur itu penting? Itu untuk ekspresi wajah menyampaikan informasi emosional yang penting dalam komunikasi manusia. Kemudian dalam sistem Human Computer Interaction (VR) dan ADAS, mesin harus memahami emosi secara akurat. Beberapa peran ekstraksi fitur yaitu mencari metode ringan tapi akurat tanpa DNN, kemudian FPP itu kuat untuk tekstur seperti menangkap perubahan otot wajah, kemudian ORP cepat dan efisien sehingga cocok untuk real time, kemudian kombinasi keduanya diharapkan lebih diskriminatif dan tetap tepat. Next. Teori dan algoritma yaitu yang pertama face detection, mengonversi gambar ke grayscale kemudian menggunakan dilip untuk mengambil area wajah penting seperti alis, mata, hidung, dan mulut. Kemudian fitur ekstraksinya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan LBP Uniform Pattern itu untuk menangkap tekstur lokal, rotation invariant, kemudian setiap patch 16 kali 16 menghasilkan histogram 59 dimensi. Kemudian yang kedua memakai huruf ORB itu fast sebagai corners detector dan brief untuk deskriptor dan region base URB untuk membagi wajah menjadi grid untuk menghindari titik fitur terlalu menumpuk. Kemudian yang ketiga yaitu fitur fusion itu normalisasi Z-score fusion untuk menggabungkan LBB dan ORB. Yang terakhir yaitu classification menggunakan SVM dengan fivefold cross validation untuk generalisasi. Next. Yang selanjutnya untuk akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu proses dan hasil klasifikasi dengan SVM. Proses klasifikasi menggunakan support vector machine atau SVM dengan kombinasi 5-fold cross validation untuk generalisasi. Sebelum melatih model, dilakukan split data train dan data test dengan perbandingan 80% train dan 20% test. Lalu hasil akurasi tertera pada gambar yaitu 96%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh review. Kesimpulannya, LBP adalah fitur terbaik untuk kedua teks, terutama ketika dataset bertekstur halus seperti Java dan mahasiswa TI 3C. ORB gagal memberikan kontribusi karena minimnya key points pada citra dataset ini. Fusion tidak meningkatkan akurasi karena ORB tidak menambahkan informasi yang bermakna. Kelebihannya cepat dan ringan. Kemudian tahan terhadap perubahan pencahayaan. Untuk kekurangannya masih kalah dari deep learning pada dataset besar. ORB tidak berpengaruh signifikan pada dataset ini. Sensitif terhadap landmark detection yang meleset. Kemudian rekomendasi pengembangan di minggu selanjutnya adalah kita melakukan hyperparameter tuning model SVM menggunakan framework Optuna.
Kemudian melakukan histogram equalization pada image setelah di grayscale. Jadi sekian dari presentasi progres dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.